Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat kita masih diberi kesempatan menjalani hidup dalam fana ini. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan yang paling berharga lagi adalah nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul, berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim wal mudzakarah, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil marhamah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap dilimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan tuntunan hingga akhir zaman. Serta mudah-mudahan kita semua ada dalam deretan nama yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita sudah memasuki hari ke 12 di bulan Maret ya. Sudah memasuki hari ke 19 di bulan Sya'ban. Berarti tinggal kurang lebih 10 hari lagi ya. Saya ingat ketulisan ini pernah disampaikan di sini di tahun 2014. Karena udah lama saya coba sampaikan lagi ya. Jangankan bapak-bapak, saya juga sudah lupa lagi yang pernah menyampaikannya ya. Nah, ini muqaddimah dari kajian fikih
di subuh ini. Ramadan telah diambang pintu tanpa kita rasakan. Waktu bergulir begitu cepat. Kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang menjadi bulan istimewa selain bulan Ramadan. Setiap waktu yang kita lewati masing-masing mempunyai kelebihan dan keutamaan yang berbeda. Maka kita harus bisa memperlakukannya secara proporsional, termasuk dalam menyiapkan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang memiliki banyak keutamaan ataupun barokah. Di samping itu, bulan Ramadan adalah bulan pengendalian diri dari syahwat perut, hawa nafsu, serta pengendalian anggota tubuh dari hal-hal yang dapat mengurangi atau menghapus nilai saum. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ternyata ada yang diistimewakan dari sekian ciptaannya, sekian banyak ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta dan di situ ada as-samawat, benda-benda as-samawat, langit dan benda-bendanya. Nah, termasuk bumi. Jadi planet yang kita saksikan dalam sistem tata suryanya, yang itu Allah abadikan dalam surat Yasin, disinggung terkait dengan sistem tata surya. Dari sekian banyak planet itu, Allah tetapkan, Allah pilih gitu, bumi sebagai tempat untuk manusia menjalani hidupnya. Allah tidak memilih planet yang lain tetapi bumi, dan kemudian Allah sebutkan dengan khusus di samping samawat Allah sebutkan wal ard dan bumi. Padahal kan bumi juga sama, as-samawat gitu. Tapi Allah sebutkan gitu. Salah satunya yaitu Allah pilih bumi untuk manusia bisa hidup di sana. Dan ternyata kita lihat di bumi banyak manusia dan menempati di berbagai tempat dan keadaan yang berbeda, iklim yang berbeda. Ya. Kemudian kita lihat banyak negara-negara yang ada di bumi ini, ya, di dunia. Ya. Kemudian sekian banyaknya Allah pilih, yaitu negara yang mana di situ yang awalnya tidak dilirik, ya. Yang kemudian Allah pilih dari sekian banyak itu adalah hanya 2 kota, bukan awalnya kan, buka awalnya apa? Ya yang jelas itu adalah di Jazirah Arab, yaitu kalau menurut keterangan dari Rasulullah yang kita boleh berkunjung, disarankan ya, kita mau berkunjung, mau piknik gitu ya, itu kunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Berarti Makkah, Madinah dan Palestina, dan itu mempunyai keutamaan. Nah, jadi sekian kota yang ada yang kemudian Allah jadikan keutamaan, fadilah, atau di situ barokah. Ya. Sebagaimana negeri Palestina pun Allah menyebutkannya yang mana dikelilingi oleh keberkahan, alladzi barokna haulahu. Ya. Berkah. Hadirin, begitu pula Allah menciptakan manusia yang berasal dari
Nabi Adam alaihissalam yang kemudian keturunannya Bani Adam, yang dari sekian banyak itu Allah pilih utusan-utusan yang tentu tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya, yang kemudian dari sekian utusan-utusan itu Allah saring, yang tercatat dalam Al-Quran adalah hanya 25. Dari 25 itu pun disaring lagi, yaitu ada yang disebut dengan ulul azmi, hanya 5 nabi saja dan rasul. Dari 5 itu disaring lagi, yaitu Al-Mustafa, yang terpilih hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan malaikat, Allah menciptakan malaikat tidak terhitung. Di antara kita pun masing-masing punya malaikat, yaitu Raqib dan Atid, gitu. Jadi jangan disangka Raqib itu satu, ya. Model ada orang yang terkecoh, yang penjaga neraka itu berapa orang? Ada berapa? Tidak seorang pun. Kenapa? Karena penjaga neraka mah malaikat. Nah, malaikat apa? Malaikat Malik, ya. Malaikat Malik gitu. Itu malaikat Malik itu bukan berarti satu, nama juga malaikat. Malaikat itu jamak. Mufradnya, bentuk tunggalnya malak, gitu. Ada katanya pernah disampaikan Allah memberikan kekuasaan terhadap malaikat Israel. Di sini ada yang meninggal, di belahan dunia sana ada yang meninggal. Berarti saya sampaikan, berarti dari apa yang disampaikan pemahaman saya Israel itu satu. Iya, katakan gitu. Wah, kan itu kalau satu mah bukan malaikat itu malak. Ya. Jadi Allah ciptakan malaikat banyak sekali, gitu. Tidak terhingga oleh hitungan kemampuan hitungan kita, gitu ya. Dan khusus yang bertasbih ada kan gitu. Walaupun mereka seperti itu, gitu. Artinya gini, banyak malaikat dan kemudian dari sekian malaikat ada yang menjadi imam para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Kan gitu, Jibril. Nah, kalau kita perhatikan ternyata keutamaan-keutamaan itu wasilahnya adalah mereka membawa Al-Quran. Upanya atau Allah menciptakan menentukan waktu 1 tahun. Allah tetapkan 1 tahun itu sebanyak 12 bulan. Di 12 bulan itu Allah saring ada bulan suci, bulan haram, yaitu 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari situ Allah juga ternyata menyaring lagi, yaitu ada 1 bulan yang di situ ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada di bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Seperti tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga penjelasan terkait dengan pemisah, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang syahida berada di tempat sendiri, artinya di mana kita mukim, ya, pada bulan itu,
asyahra pada bulan itu, fal yasumhu maka puasalah di bulan itu. Gitu. Bagi yang safar itu tidak wajib puasa di bulan itu. Cuma tinggal hitung saja, ganti nanti gitu. Ya. Bagi yang karena yang wajib saum di bulan Ramadan itu adalah yang syahida gitu, yang sedang ada di tempat sendiri, yang sedang mukim. Kalau sedang safar itu tidak diwajibkan gitu. Ya, cuma bedanya ya ganti, ya, bukan di bulan Ramadan gitu. Ganti nanti di bulan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, sebenarnya dalil wajibnya saum itu adalah bukan surat Al-Baqarah ayat 180. Berapa? 83, ya. Yaitu kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kan sering mendengarnya itu ketika menjelang Ramadan sering disampaikan surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya. Padahal kalau kita lihat ayat berikutnya apa? Ayyaman ma'dudat. Jadi telah diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana pernah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum engkau. Kapan itu? Yaitu ayyaman ma'dudat, beberapa hari, bukan 1 bulan tapi beberapa hari. Yaitu diantaranya tiap bulan 3 hari, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 sebelum perintah saum di bulan Ramadan. Maka yang wajib itu yang 3 hari itu setiap bulan. Nah, setelah turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Itu perintahnya, fal yasumhu maka saumlah di bulan itu gitu. Ini adalah dalil tentang wajibnya saum di bulan Ramadan. Nah, yang ayyaman ma'dudat itu berubah hukumnya, dimansuh, nusikho hukman, dihapus secara hukumnya, bukan dihapus syariatnya, tapi dihapus hukumnya. Yang tadinya wajib menjadi sunnah gitu ya. Seperti sholat malam asalnya itu wajib gitu. Sholat malam asalnya wajib. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu yang diperintah adalah sholat malam. Ketika setelah difardukannya sholat 5 waktu, maka yang malam itu menjadi nafilatallah, sunnah gitu ya, tambahan. Walaupun buat Nabi itu adalah nafilah, dalam tafsir disebutkan tetap tidak boleh ditinggalkan khusus untuk Nabi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Gitu ya. Itu pasca Isra Mi'raj ya. Nah, kaitannya dengan saum pun demikian ya. Sebelum saum di bulan Ramadan itu ada tuntunan saum yang pernah syariatkan kepada kaum sebelumnya ya. Itu semenjak masa Nabi Nuh dalam satu riwayat seperti itu ya. Tanggal 13, 14, 15 dan juga ada di tanggal 10 Muharram ya. Ada juga di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah yang biasa kita ada polemik juga gitu kalau penentuan atau kalau tanggal berbeda harinya dengan Saudi gitu. Ya, itu rada mencolok gitu ya.
Karena punya anggapan bahwa saum di tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah kaitannya dengan wukuf, ya kan? Padahal sebenarnya sebelum wukuf disyariatkan, puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah terbiasa, gitu. Nah, kita lupa akan hal itu, gitu. Seolah-olah bahwa saum tanggal 9 Dzulhijjah itu kaitannya dengan peristiwa wukuf, gitu. Padahal sebelum terjadi ataupun disyariatkannya wukuf, saum tanggal 9 Dzulhijjah sudah biasa dilakukan. Nah, kembali lagi, setelah bulan Ramadan diwajibkan, maka saum-saum yang lain hukumnya sunnah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyongsong kedatangan tamu agung, Syahrun Azimun? Ya, ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Apa itu? Yang pertama adalah persiapan keimanan, ya. Ini adalah persiapan yang paling utama, karena kekuatan imanlah yang akan menjadi motivator sekaligus sebagai motor penggerak segala bentuk ibadah kita sebelum, ketika, dan pasca Ramadan, ya. Ini iman, ya. Jadi ini yang mesti dipersiapkan. Apa itu iman? Nah, secara bahasa saja, coba. Secara bahasa, ya, percaya. Secara bahasa, secara lughah, iman itu adalah al-amnu. Amnu ternyata sudah jadi bahasa kita, aman. Gitu. Jadi iman itu adalah aman, sebenarnya gitu. Tahu kita aman, ya, aman. Bagaimana kabar di Jakarta sekarang? Ya, aman, terkendali. Itu, ya, aman. Ya, aman. Terus jadi bahasa kita, aman. Kenapa menjadi percaya? Jadi percaya itu sebenarnya bagian dari aman, gitu kan? Kita percaya sama orang lain, gitu kan? Ya ada di sini, sehingga kita aman, kan bagiannya saja percaya itu. Makanya dalam istilah takrif dari iman itu tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi tidak cukup hanya percaya, gitu. Kan percaya mah dalam hati, kepercayaannya itu kemudian dinyatakan, dan kemudian ada, gitu, bukti dari tubuh kita. Ada istilah, ada body language, ya, gitu. Ada bahasa tubuh, gitu ya, yang itu mencerminkan bagaimana dalam hati kita. Nah, ternyata kalau aman seorang itu, iman itu harus melahirkan rasa aman untuk diri dan orang lain. Itu bukti iman, gitu. Kalau kita menyebutkan diri kita iman tapi menyebabkan orang lain gelisah, tanda tanya, gitu. Gitu. Coba saja Bapak ketemu dengan seorang nyaman-nyaman saja, berarti kan percaya sama orang itu, gitu, ya. Itu aman. Itulah buktinya iman. Dalam satu keterangan bahwa al-imanu bid'u wasittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang. Al-a'laha, gitu. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah.
keyakinan tentang tidak ada ilah selain Allah. Kemudian al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan, membuang duri, menghilangkan, menyingkirkan gangguan di jalan gitu. Menghilangkan hambatan di jalan. Jadi bukan membuat hambatan di jalan. Yang bikin polisi tidur gimana? Tuh, tanggung jawab Pak Haji. Banyak gajrugan ke sana umpamanya gitu. Itu bagaimana gitu? Ya. Ke Pak Haji Gunawan. Ya. Bagaimana gitu kan? Jadi seorang muslim itu harus mempermudah orang lain kan gitu, jangan mempersulit. Cuma masalahnya di kita, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kadang-kadang begitu. Padahal mah gampang, kenapa dipersulit kan? Memang di situ lahannya kan gitu. Ya. Yang semestinya kalau memang dia itu orang yang beriman, justru orang yang beriman sekecil apapun akan melahirkan hal-hal yang positif, bukan sebaliknya, gitu. Itu iman. Al-amnu. Nah, kemudian disebutkan ternyata menurut bahasa al-amnu itu adalah tuma'ninatul qalbi wa zawalul khauf. Tentramnya hati dan hilang rasa kekhawatiran, itu aman gitu. Ya kan, ketika aman terkendali berarti kan hilang kekhawatiran. Itu iman gitu. Secara bahasa gitu. Ya. Nah, kalau semalam ada disinggung terkait al-muslim pokoknya, al-islam. Seorang, kalau kita Islam dengan iman kan tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika disebut masing-masing itu sama. Ketika disebut bersamaan itu ada perbedaan. Muslim atau muslim. Ketika disebut iman atau disebut Islam, ketika masing-masing itu sama artinya. Ketika bersamaan al-iman, al-Islam ada perbedaan gitu. Ya. Kalau dikatakan Islam dulu atau iman dulu, itu memang sama-sama. Itu apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Gitu. Itu kan iman dan itu adalah pokok keislaman. Ketika seorang itu Islam, jelas idealnya ya Islam itu adalah penampakan dari keimanan. Kalau iman kan tidak nampak, yang nampak adalah Islam gitu. Kalau iman tidak nampak, karena iman mah terhadap perkara yang gaib dan itu adanya dalam hati, keyakinan, keimanan. Yang terlihat adalah keislaman gitu. Seorang sholat, maka itu mah hanya bukti Islam. Apakah sholatnya itu lahir dari keimanan ataupun bukan, kita tidak tahu gitu. Makanya perkara yang dalam mah tidak boleh ikut campur kita itu. Ada seorang rajin amat dia di masjid, dia mah pengen kepuji aja. Kita dosa itu. Kenapa? Kita nggak tahu hatinya gitu. Apakah karena Allah atau apakah karena keimanan atau bukannya, kan urusan dia. Makanya dalam Islam harus mengedepankan apa? Husnudzon, prasangka baik gitu. Walaupun kita harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk orang gitu. Ya. Itu perlu diperhatikan terkait dengan keimanan, apalagi ini terkait saum. Kenapa? Karena saum ini adalah merupakan gambaran nyata untuk kita memahami apa yang disebut dengan istilah ikhlas gitu. Karena ikhlas itu pun sama, itu adanya dalam hati, karena itu mah urusannya keyakinan, keimanan. Saya sering menyampaikan kalau ke panitia pembangunan umpamanya, jangan dibiasakan lagi lah istilah seikhlasnya gitu. Jadi ke panitia mah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dana sebanyak-banyaknya gitu. Jangan seikhlasnya gitu. Kenapa? Karena masalahnya kita kan pemahamannya itu seikhlasnya suka-suka.
Ya kan? Ya yang penting ikhlasnya, nggak usah dibahas itu. Kenapa? Karena itu mah urusan pribadinya dengan Allah. Atau ingin saja dapat pahala, ikhlas. Ya. Kalau nggak ikhlas ya berarti kan nggak dapat pahala. Tapi ya buat panitia yang penting kan dapat banyak. Ya, nggak ngaruh ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ngaruhnya itu kalau yang nyumbang banyak atau dapat banyak, yang nyumbangnya sedikit, ya sedikit gitu. Tidak ngaruh masalah keikhlasannya. Ikhlas itu ngaruhnya untuk dirinya dengan Allah semata gitu. Anehnya kadang-kadang kita mengikhlas, khawatir keikhlasan kita tidak diketahui oleh orang lain, gitu. Ya, pada akhirnya kan jadi rusak, gitu. Padahal ya tidak ada masalah orang lain bilang kita ikhlas ataupun tidak. Kenapa? Karena itu mah urusannya antara kita dengan Allah saja, gitu. Nah ini kenapa tadi saya sebutkan apalagi masalah saum? Karena masalah saum itu masalah diri kita sendiri gitu. Orang lain tidak tahu kita itu saum ataupun tidak. Ya. Walaupun bilang saya saum, ya wallahu alam menurut orang lain mah kan gitu ya. Kita bisa, hati kita yang tahu. Saya ngaku saum, padahal tadi sebenarnya kumur-kumur sih, aus nelen air kan gitu. Kan tidak ada yang tahu orang. Gitu. Nah, bukti keimanan tersebut coba saja kita menjelang maghrib ada di dapur, makanan sudah tersedia. Itu juga kan makanan hasil usaha kita juga, ya disediakan untuk kita. Dan ternyata walaupun mungkin pada saat itu tidak ada siapa-siapa, cuma kita doang gitu, tetap saja kan tidak berani. Padahal ya jamak lah 2 menit lagi lah kan gitu ya. Tetap saja kan tidak berani. Itu adalah merupakan bukti dorongan dari keimanan kan gitu. Ya, dan itu nah, nunggunya itu ya bisa jadi pura-pura juga kan bisa jadi. Sebenarnya tadi dohor sudah minum sih, cuma biar kelihatan puasa, jadi ikut saja puasa, jadi ikut saja buka bersama umpamanya kan bisa jadi seperti itu. Nah, makanya itu adalah kaitannya dengan masalah keyakinan, keimanan, iman. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya kalau seorang itu iman gitu kan, tentu akan melahirkan rasa aman untuk diri dan orang lain. Makanya kalau kita perhatikan di masa Nabi gitu kan, sebelum Nabi diutus, itu tradisi orang sana, itu siapa yang kuat dia yang menang. Nih lihat kurma cakep amat ini. Ya gitu. Itu tidak pandang punya siapa, berani ambil gitu. Ada yang punyanya, berantem gitu. Seperti itu. Ya. Jadi makanya orang Arab dulu itu ada istilah nikah istibdo. Jadi seorang itu dia pengen punya keturunan, nanti turunannya itu jagoan umpamanya. Maka istrinya itu dititipkan ke orang jagoan itu, gitu. Nanti kalau setelah dibuahi suruh pulang gitu. Sudah diyakini itu hamil kan gitu. Itu dibawa, itu sampai segitunya. Kenapa? Ingin bahwa nantinya itu akan yang akan menjadi benteng keluarganya gitu, sampai begitu gitu ya. Jadi kuat-kuatan masing-masing kabilah itu gitu ya, untuk menjaga itu ya harus. Makanya ketika punya anak perempuan, nah ini anak perempuan gitu kan, tidak bisa menjaga keluarga. Makanya yang yang jadi perhatian adalah dengan harapannya punya keturunan laki-laki gitu. Rasulullah sendiri merasa tersinggung sebenarnya dengan Nabi pernah dibilang al-abdar, biarlah Muhammad dakwah sesukanya, toh dia itu abdar. Sedih itu. Atau apa itu abdar? Jadi abdar itu seorang yang memiliki beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Anak laki-lakinya itu meninggal semua sehingga tidak punya penerus. Itu Nabi sedih sekali itu. Sehingga dihiburlah Nabi oleh Allah dengan turunnya surat Al-Kautsar. Rasulullah tertidur kemudian tiba-tiba bangun dan tersenyum. Oleh sahabat ditanya, "Wahai
Apa yang menyebabkan baginda bangun sambil tersenyum? Kata Nabi, barusan turun kepadaku gitu. Apa? Beliau bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Dan ternyata surat ini menjadi bukti walaupun Nabi tidak punya keturunan gitu. Ya. Kenapa tidak punya keturunan? Karena anak perempuan, anak laki-lakinya meninggal semua, masih balita gitu. Jadi belum sempat punya keturunan. Kemudian bagaimana Habib-habib yang sekarang katanya turunan Nabi? Itu sebenarnya keturunan keluarga Nabi. Bukan keturunan Nabi kan, keturunan keluarga Nabi. Biasanya kan dari jalur Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali punya istri dari putri Rasul gitu. Ya. Sedangkan keturunan itu dari jalur nasab, itu dari jalur laki-laki gitu. Ya. Tidak terbayang sebenarnya ini yang bisa kita ambil hikmah. Kalau Nabi punya keturunan, entah dijadikan apa itu keturunannya. Ya. Jadi yang kita lihat umpamanya kalau memang benar gitu kan silsilahnya itu Habib dari zuriyah Rasul, sebenarnya bukan dari zuriyah Rasul tapi zuriyah keluarga Rasul gitu. Ya. Di situ ada Siti Fatimah, makanya dibilangnya ahlul bait gitu, ahlul bait. Nah, kembali lagi ke masalah keimanan ya. Dan ini perlu, yang kita suka sering begini, entah siapa yang suka bikin itu, hormatilah orang yang berpuasa ya. Jadi kesimpulannya apa nih, orang yang berpuasa gila hormat ya. Padahal apa ngaruhnya kita melihat orang yang minum gitu, kalau puasa kita lahir dari keimanan gitu. Berarti orang yang tidak puasa padahal dia mungkin berarti kan bukan orang yang beriman. Apa urusannya kan gitu. Dia mau orang kalau beriman mana bakalan kan gitu. Sebagaimana kita adalah orang yang beriman, kan tidak mungkin kita minum di siang bolong kan gitu pada bulan Ramadan. Kecuali ada udzur. Dan itu pun tetap ada etika gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri gitu. Orang yang beriman yang harus melahirkan etika yang positif gitu. Walaupun tidak apa-apa yang sapar berbuka gitu, tapi bukan berarti boleh pamer dengan ketidakpuasaannya. Tapi ketika kita melihat yang seperti itu ya maklumi saja kan gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita timbul sama arah. Ini tukang bubur gimana? Ramadan orang puasa jualan bubur. Ya. Yang tidak ada masalah kan, bisa saja buat menyediakan orang yang sakit gitu kan, perlu bubur gitu karena yang lain pada puasa. Ataupun ada balita gitu yang perlu sarapan bubur. Atau bisa jadi ibu-ibu yang datang bulan gitu. Karena ibu-ibu yang datang bulan semestinya kan istirahat full gitu. Kenapa? Karena jangankan kerja, sholat pun suruh istirahat. Ya, apalagi kerja gitu. Ini istimewa buat perempuan gitu ya. Nah, begitu pula sebenarnya buat bapak-bapak juga ketika saum itu aslinya gitu. Jangan mengurangi aktivitas, justru harus meningkatkan aktivitas gitu. Ya. Kenapa? Karena kerja di bulan Ramadan itu beda dengan kerja di bulan yang lain. Kenapa? Itu nilainya plus gitu. Rasulullah berperang di bulan
Ramadan, tentu nilainya juga beda dibandingkan dengan perang di bulan yang lain gitu. Padahal nah ini bulan bulan Ramadan yang ketika dalam kondisi tersebut Rasulullah menyuruhnya untuk berbuka gitu. Pada perang apa tuh? Ketika sudah mendekat ke tempat musuh, Rasulullah sampai pernah memarahi orang yang tidak berbuka, dianggapnya puasa lebih utama gitu. Sehingga itu kalau tidak salah dilaporkan sampai asar orang itu masih puasa. Rasulullah sampai dalam riwayat sampai minum berdiri atau gimana gitu ya. Padahal minum sambil berdiri dilarang gitu. Nah ini untuk maksud tertentu berarti kesimpulannya boleh-boleh saja gitu. Jadi larangan tersebut bukan jatuh pada haram tapi sebatas makruh ya. Jadi minum sambil berdiri itu dilarang ya, tidak boleh. Kalau minum sambil jalan boleh nggak? Nah, betul, boleh asal duduk. Banyak di kendaraan kan kita jalan gitu ya. Makanya luar biasa ini dilarangnya itu sambil berdiri gitu kan. Jadi sambil duduk, bukan tidak boleh minum sambil jalan, nggak ada. Adanya tidak dilarang la tasrob iman, janganlah engkau minum sambil berdiri. Tidak ada la tasrob masyian, jangan engkau minum sambil jalan. Karena ternyata gitu ya, kita bisa jalan gitu, tapi tidak berdiri gitu. Berarti boleh kayaknya duduk. Ya. Nah, jadi ketika apa yang kita lakukan itu bukan atas dasar ataupun bukan lahir dari keimanan, berarti tidak ada nilai apa-apa, sia-sia saja gitu. Apa yang kita lakukan. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan nilai saumnya itu. Kalau saumnya sah, cuma masalahnya dia suka ganggu kenyamanan orang, berarti kan orang merasa tidak aman gitu. Kita kadang-kadang dengan alasan tadarus sampai sampai semalam suntuk itu ngaji, memang nggak masalah sih. Cuma masalahnya ketika itu suara sampai apa bikin orang aman seperti itu gitu. Apalagi kasihan yang baru pulang kerja malam mau tidur, aduh. Nih biasa nanti coba deh kita perhatikan dari mulai jam berapa itu ada rombongan suka apa? Dari jam berapa itu tetangga Pak Haji Ngatiman sahur sampai gerbang di ini. Ingat saya waktu di sini, waduh ini orang mana, saya mau lapor ke Pak RT, ternyata bukan warganya lagi kan gitu. Ini Pak RT gimana sih, saya merasa terganggu nih sebagai warga di sini gitu kan. Coba kan sahur itu diperintahkan afdolnya kan mengakhirkan sahur, menyegerakan buka, itu afdol saum bulan Ramadan gitu. Ini orang yang kasihan kan itu yang baru pulang kerja gitu. Kan nanti kerja lagi nih, waduh gimana kan gitu. Nah ini kenapa hal tersebut terjadi? Karena memang apa yang dilakukan tanda tanya gitu. Tanda tanya maksudnya apa? Apakah atas dasar dari keimanan atau karena kebiasaan gitu. Jadi saum yang kita lakukan biasa Ramadan. Nah nanti juga ada ibadah musiman, coba saja nanti musim tarawih gitu ya, gitu ya. Maka itu perlunya kita mempersiapkan keimanan, kita perbaharui lagi ya terus ya, wajarlah manusia namanya juga ya. Dan kemudian Allah memberikan keistimewaan, keberkahan di bulan Ramadan. Coba kalau
ini kan adanya Ramadan ini merupakan bukti kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bagaimana supaya bisa meraih apa yang diinginkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada fadilah-fadilah, itu sulit kita untuk bisa menebus surga. Kata Nabi, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. La yudkhila, tidak akan memasukkan ahadan kepada seseorang amaluhu, amalnya, al-jannata, ke surga. Nih, jadi kita punya berapa banyak pun amal gitu yang pernah kita lakukan gitu, itu tidak akan sanggup untuk memasukkan diri kita ke surga. Ini sahabat aneh. Wala anta ya Rasulullah, kalau begitu engkau juga tidak bisa ya Rasulullah. Olah, jawaban Nabi, la wala ana, tidak, aku pun tidak. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmah, hanya saja aku diliputi oleh fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fadilah diantaranya adalah kita bisa mendapatkan hal tersebut di bulan Ramadan gitu. Jadi logikanya begini, umpamanya ada pila harganya 2 miliar, bahkan gitu. Pila harganya 2 miliar mau dijual gitu kan. Kita kepengen gitu, mengandalkan penghasilan kita. Ingin dapat 2 miliar itu berapa tahun kita kumpulkan penghasilan kita gitu. Mungkin itu pun juga harus puasa kali. Dan berapa tahun? Mungkin nggak kita bisa dapat villa itu? Ternyata mungkin saja, dengan catatan kita punya fadilah kan gitu. Wah, karena yang punya seneng sama kita kan gitu. Gitu. Saya punya 10 juta saja, udah nggak apa-apa. Gitu. Silakan. Bisa kan? Nah, itu. Ya. Kita mengandalkan amal kita. Jangankan nikmat surga, nikmat dunia saja gitu. Kita kasih Allah nikmat penglihatan. Sanggup berapa bayar? Gitu. Kalau mau kita ganti. Kalau tadi imam membacakan surat yang ada, walaupun mil as-sama, walaupun sepenuh langit dan bumi kekayaan kita untuk menebus gitu, tidak akan tertebus. Gitu. Tidak akan tertebus gitu. Tidak bakalan. Sekarang umpamanya kan kita nikmat lihat gitu. Bapak umpamanya mau ada yang mau beli, udah 300 triliun gitu. Ya, mau dikasih kira-kira gitu ya. Nah, ternyata pantas dalam Al-Quran tidak disebutkan Allah menciptakan orang itu ada yang kaya, ada yang Allah agna, ya, kaya wa akna, dan cukup. Ada kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Sebenarnya orang ternyata memang tidak ada yang miskin gitu. Buktinya ya itu. Kalau dihargakan kita itu berapa gitu ya. Itu punya alis, coba Bapak kalau tidak punya alis gimana gitu ya gitu. Udah nggak pantas, dan juga itu bisa bahaya gitu, nggak punya alis gitu. Kalau hujan turun langsung saja tidak ada yang menjaga. Kita bisa ngedip, coba kita tahan ya, kedipan kita atur sendiri berapa detik sekali gitu, kita atur gitu. Melek, tutup, melek, itu saja gitu. Mau dibayar berapa tuh? jadi gambarannya, jangankan nikmat surga, nikmat dunia saja kita tidak akan sanggup kalau Allah tidak memberikan gitu fadilah gitu dalam setiap syariatnya. Sulit, tidak ada orang yang sanggup masuk surga, tidak ada yang sanggup gitu. Makanya jangankan sanggup masuk surga gitu, menebus yang sekarang sudah kita rasakan saja tidak bisa ya. Apalagi kalau kita lihat Allah, firman Allah. Jadi untuk terkait nikmat itu,
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah enggak bakalan bisa terhitung. Untung ya kita bersyukur Allah tidak mewajibkan kita untuk menghitung nikmat. Tapi itu nanti akan diperhitungkan gitu. Jadi walaupun kita tidak diwajibkan untuk menghitung, tapi nanti akan diperhitungkan gitu. Yaitu apa namanya? Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa latus alunna, kemudian kalian akan dipinta pertanggungjawabannya, akan diperhitungkan. Yauma idzin, pada hari itu, anin naim, dari nikmat-nikmat tuh. Nikmat dikasih mata buat apa? Nikmat dikasih kesehatan buat apa? Ya. Nah itu tiada lain yang bisa melahirkan kesadaran itu adalah masalah keimanan. Kalau tidak iman mah ya nggak ngaruh gitu. Malah aneh, ngapain ya ibu-ibu ngaji mulu kan gitu. Apalagi ditambah dengan masjid itu tidak membuat orang bersatu, malah acak-acakan kan gitu. Jadi gitu. Kenapa bisa timbul begitu? Karena tidak ada keimanannya gitu. Kalau yang namanya orang yang beriman mustahil ngomong begitu gitu. Ya. Nah itu. Pertama, persiapkan keimanan. Nah, kemudian persiapkan akhlak. Makanya ada materi akidah, akhlak. Akidah berarti kan tadi keimanan. Dari keimanan itulah timbul akhlak. Sebagaimana tadi saya kasih gambaran bagaimana perilaku jahiliyah. Ya. Ada istilah yang kuat itu yang menang. Apa istilahnya itu? Homini lupus. Ya model ya yang kuat itu yang menang. Yang seperti sekarang kan begitu. Gitu. Nah Rasulullah itu ternyata menanamkan kepada mereka keimanan. Ternyata itu jadi aman gitu. Jadi timbul iman itu kemudian akhlak, dari situlah. Nah sekarang mah jangankan kurma masih ada di pohonnya, kurma yang sudah jatuh pun nggak ada yang berani ngambil. Ya. Jadi ternyata Nabi untuk membangun keamanan itu bukan mengangkat para satpam, enggak, bikin prajurit yang kuat, enggak gitu, tapi tanamkan keimanan. Ternyata itu jadi aman gitu. Kalau dulu wanita keluar tidak aman gitu. Kenapa? Karena belum tertanam keimanan. Ketika iman sudah tertanam, maka wanita pun gitu tanpa mahram aman gitu. Karena kenapa? Jangankan nyolek gitu ya, natap pun tidak berani gitu. Ketika keimanan sudah tertanam gitu, ya. Wah ada apa namanya, sampai oleh sahabat itu ditanyakan terkait dengan barang yang hilang gitu kan. Kalau sebelumnya jangankan barang yang hilang, barang yang ada di pemiliknya pun diambil. Ini mah ada barang yang geletak pun gitu kan, tidak ada yang ditanyakan. Coba, itu kan gara-gara keimanan. Jadi aman, yang ketinggalan juga tidak ada masalah, gitu. Sampai bagaimana ada kambing yang tersesat, gitu ya. Jadi terpisah dari kumpulannya. Kata Nabi, kalau mau ambil, jadi halal itu. Nah, ketika fadolatul ibil katanya, bagaimana kalau unta tersesat? Itu Nabi marah ketika ditanya itu. Apa urusannya engkau dengan unta itu? Gitu. Kenapa? Karena unta dari sekian mil itu bisa pulang. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu ketika terpisah dengan kelompoknya itu besar kemungkinan serigala gitu yang akan
menangkapnya, nggak bakalan sampai ke kandangnya. Makanya kalau lihat ada kambing itu ya silahkan gitu. Beda lagi dengan di kita mah kambing kemana-mana gitu, entah punya siapa. Tapi herannya ketika hilang satu, tahu tuh yang punya. Kambing saya hilang satu, padahal di angon pun tidak gitu kan. Ya. Nah itu keimanan menimbulkan akhlak tadi ya. Akhlak. Tidak sedikit yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tanpa ada keistimewaan yang ia dapatkan di balik pelaksanaan ibadah saum tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah, berapa banyak orang yang saum namun mereka tidak mendapatkan dari saum mereka kecuali lapar dan dahaga saja. Nah ternyata gitu, dari saum itu mesti karena lahir dari keimanan, maka akan muncul akhlak yang sempurna, ya kan. Jadi Nabi itu kan sebenarnya innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan keimanan inilah gitu, menjadi penyempurna akhlak yang mulia. Jadi sebelum Nabi diutus itu akhlak yang mulia itu sudah ada tuntunan akhlak itu gitu. Akhlak yang baik itu seperti apa? Ya. Jadi akhlak mulia itu bukan disebabkan Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus akhlak mulia itu ada gitu. Nabi diutus itu hanya penyempurna gitu. Jadi sebelum Nabi diutus orang jahat ada, orang baik juga ada gitu. Keluarga-keluarga Nabi kan orang-orang baik semua. Kebanyakan gitu maksudnya kan gitu. Nah, setelah Nabi diutus, apakah orang jahat tidak ada? Tetap ada gitu. Nah sekarang juga sama gitu. Nabi sudah sekian lama diutus, tetap saja yang jahat mayoritas gitu kan, yang baik juga ada kan gitu. Nah jadi orang baik itu sebenarnya tidak mesti iman gitu. Cuma iman itu harus melahirkan akhlak yang baik gitu. Kan suka gini, aneh ya dia mah bukan muslim gitu, non muslim tapi baik, kan suka ada yang begitu. Nah jadinya aneh, ketika aneh ya rajin ke masjid tapi kok nggak baik. Dia mah bukan muslim, jangankan ke masjid, muslim juga bukan gitu kan, tapi baik kan gitu. Nah sebenarnya kan nggak perlu aneh gitu. Nah jadi yang dimaksud dengan persiapan akhlak ini, nah jadi ketika seorang itu akhlaknya baik dari keimanan, maka itu akhlak yang utama gitu, mutamimah. Kalau orang kafir itu baik, maka kebaikan dia tidak akan terus menyertai sampai ke alam baka. Tapi kalau orang yang beriman, maka keimanan itulah yang menyebabkan kebaikan kita terus sampai ke alam baka gitu. Kalau orang kafir baik, kenikmatannya hanya dirasakan di dunia saja. Tapi kalau orang yang beriman baik, maka kebaikannya akan sempurna gitu, terbawa sampai ke alam baka itu. Ya, maka kembali lagi dengan saum melahirkan harus diiringi dengan akhlak gitu. Jadi jangan hanya sebatas Sayyidina Umar ketika saum beliau mencium istrinya. Lupa kalau dia lagi saum, buru-buru datang kepada Nabi melaporkan ada perkara besar. Apa itu perkara besar kan itu? Saya mencium istri saya dalam keadaan saya lagi saum. Apa jawaban Nabi? Bagaimana jika engkau kumur-kumur? Apakah batal? Ya, enggak. Nah itu sama gitu. Jadi kalau mencium istri lagi saum itu tidak membatalkan. Maksudnya apa? Tetap walaupun kita saum, keharmonisan, kedekatan dengan keluarga itu harus tetap dijaga. Jangan mentang-mentang saum, manyun aja lagi saum. Tetap saja gitu. Panggil, kalau terbiasa memanggil istri dengan sayang gitu ya, dengan suka membelai, tidak perlu di puasa juga. Biasa saja kan gitu ya.
Yang tidak diperkenankan adalah bersetubuh gitu ya. Kita lebih jelasnya umpamanya di surat Al-Baqarah yang terkait dengan peristiwa haid bagi perempuan gitu ya. Dan ternyata kebiasaan Yahudi kalau seorang wanita sedang haid itu diasingkan, tidak tinggal di rumah. Jadi makannya pun jangankan makannya gitu, tinggalnya pun tidak serumah, dibikinkan lagi gitu. Itu kebiasaan Yahudi gitu. Ternyata dalam Islam disangkanya seperti itu, ternyata tidak. Yang tidak boleh itu hanya jima saja. Itu ya, persiapkan akhlak. Kita lanjut saja. Kemudian persiapan fisik. Ya, jelas itu Maya. Karena kalau memang tidak kuat fisiknya berarti ya fidyah berarti tidak bisa ya. Yang terakhir adalah persiapan keilmuan. Insyaallah ya, agar ibadah Ramadan yang kita laksanakan bisa optimal, diperlukan bekal wawasan dan tasawur ataupun persepsi yang benar tentang Ramadan ya. Nah, nanti kita lanjutkan ya, terkait dengan gambaran bulan Ramadan. Insyaallah kalau ada umur ada satu pertemuan lagi. Kita lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini kali ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi jamaah semua dalam rangka menyambut tarhib Ramadan. Tarhib, jangan tarhib ya, tarhib Ramadan. Jadi menyambut kedatangan bulan Ramadan, karena Rasulullah sendiri mengingatkan hal itu ya, ketika di akhir Sya'ban beliau menyampaikan sebagaimana tadi hadis disampaikan, qad ja'akum syahrun mubarak. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada hal-hal yang berkenan, yang tidak berkenan. Kebenaran hanyalah milik Allah semata, kesalahan dan kekeliruan datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.